Nah, ini kan keriting sahabat petani. Tuh, bisa dilihat kan? Nah, ini kan kena keriting. Nah, umumnya dulu nih kuning sahabat petani. Sahabat petani tuh. Kan ini ada bekas-bekas kuning kan? Nah, ini. Namun karena penambahan zat aktivator baik lewat spray maupun lewat akar, ini perlahan-lahan kan sudah hati. Nah, ada zat klorofil itu mulai berkembangan. Nah, ini menunjukkan tanaman itu mulai pulih sahabat petani, perlahan menjadi sehat. Nah, ini bisa terlihat. Ini awalnya keriting sahabat petani, terkena virus tuh. Namun apa yang terjadi? Tunas baru yang keluar ini perlahan normal. Nah, tuh tidak keriting. Assalamualaikum sahabat petani. Pagi ini kami sedang mengunjungi lahan salah seorang petani, di mana beliau dalam kesempatan ini mengundang kami untuk memeriksa tanaman cabai, yang mana tanaman cabai ini sebelumnya terkena virus sahabat petani, kuning, keriting, dan sangat tidak enak untuk dilihat oleh pandangan mata. Namun setelah beliau ini berkonsultasi dengan kami dan mengikuti saran kami untuk membuat formulasi ZAT sebagaimana pada video sebelumnya, yaitu zat aktivator tambahan, dan beliau melakukan aplikasi kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Namun pada akhirnya beliau ini mengundang kami untuk menyaksikan perubahan dari tanaman beliau yang awalnya ini semuanya kuning dan keriting sekali. Namun sekarang kita bisa saksikan sahabat tadi sudah mulai menghijau dan keritingnya sudah mulai berkurang sahabat petani. Nah, ini adalah pengaruh zat aktivator tambahan yang mulai dikocor dari pangkal batang dan juga spray dari pucuk daun sahabat petani, dari tomato daun itu sendiri. Nah, sahabat petani sekalian, ini adalah bukti nyata bagaimana cara kita untuk mengendalikan hama. Mohon maaf, ini adalah sahabat petani sekalian, ini adalah bukti nyata bagi kita semua bagaimana cara kita untuk mengendalikan penyakit virus sahabat petani. Jadi virus itu bukan kita kendalikan dengan menggunakan insektisida saja sahabat petani. Namun virus itu paling utama kita kendalikan itu adalah menggunakan zat aktivator tambahan berupa nutrisi-nutrisi yang kita formulasikan atau unsur hara mikro maupun makro, dan unsur zat-zat yang lain kita formulasikan menjadi satu untuk menjadi zat aktivator tambahan yang nantinya akan berfungsi untuk melawan gejala-gejala serangan virus, atau apabila tanaman-tanaman yang terjangkit virus itu dapat kita berikan berupa serum yang berupa ZAT tadi. Nah, jadi sahabat petani sekalian, dalam kita melawan penyakit virus, kita tidak bisa hanya mengandalkan yang namanya insek atau nutrisi-nutrisi yang lain, namun kita perlu melakukan formulasi sebagaimana yang kita anjurkan pada video-video sebelumnya. Jadi sahabat petani sekalian, bisa kita saksikan bersama. Awalnya petani ini ragu dengan apa yang kami sarankan, namun pada akhirnya setelah kami betul-betul meyakinkan dan menyarankan dan untuk mencoba apa yang kami sarankan, alhamdulillah petani ini mengundang kami pada pagi hari ini untuk menyaksikan bagaimana hasil dari formula yang kita buat itu ZAT seperti pada video sebelumnya. Nah, di dalam kali ini dia mengundang kami dalam rangka untuk pertama adalah untuk memberikan saran lebih lanjut apa selanjutnya yang harus dilakukan pada tanaman beliau yang mulai agak pulih ini, agar bisa menjadi pemulihan yang normal, agar bisa mendapat panen yang cukup untuk mengembalikan biaya dan mendapat keuntungan yang maksimal. Itu pertama. Terus yang kedua adalah di sini kami ingin meliput, kita berbagi cerita, berbagi informasi kepada sahabat petani sekalian bahwa virus atau penyakit virus itu dapat ditangani asalkan kita yakin dan optimis untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi segala penyakit. Nah, mungkin sedikit di sini sahabat petani kami review di sini. Mungkin kita bisa review di sini sahabat petani. Nah, ini mungkin kita review sedikit. Nah, ini adalah bukti dari penggunaan ZAT. Nah, mungkin terlihat oleh sahabat petani. Ini daun ini sebelumnya menguning sahabat petani dan keriting karena efek dari penyakit virus yang disebabkan oleh faktor utamanya adalah hama kutu kebul. Nah, tapi berangsur-angsur sahabat petani bisa perhatikan bahwa ketika kita sudah mengaplikasikan ZAT, yaitu zat aktivator tambahan, yaitu pengocoran lewat pangkal akar dan penyemprotan lewat daun, daun-daun yang kemarin menguning itu terlihat mulai terisi
klorofilnya, zat klorofil hijau daunnya. Nah, perlahan-lahan mulai ini mulai terisi, nah terus perlahan-lahan, nah akan semakin menghijau dan semakin menghijau sahabat petani. Nah, kecuali daun-daun yang baru keluar ini juga mulai terisi, walaupun agak kuning-kuning sedikit, tapi daun yang tua sudah mulai terisi oleh zat klorofil daun. Nah, apabila ini kita terus aplikasikan zat aktivator tambahan itu sebanyak 2-3 kali atau sampai 4 kali rutin secara terus-menerus, maka ini tanaman ini insya Allah akan menjadi lebih normal lagi sehingga kita bisa panen. Nah, kedua, sahabat petani, di sini kita bisa lihat bahwa pada awalnya tanaman kena virus itu sulit sekali untuk berbunga atau bisa mengeluarkan buah. Namun ketika setelah kita melakukan aplikasi ZAT itu, bisa dilihat sahabat petani, ini bunga buahnya itu sangat rimbun sekali sahabat petani, banyak sekali. Nah, ini adalah bunga yang sudah mekar dan buah-buah yang sudah mulai jadi ini sahabat petani. Nah, ini peluang kita untuk dalam kemungkinan kita berhasil untuk bisa panen inilah sangat besar sahabat petani. Walaupun ini awal tanaman itu sebelumnya terkena virus. Nah, ini semua lahan ini semua sahabat petani, lahan ini semua terjangkiti oleh serangan virus, sehingga kelihatan oleh sahabat petani ini agak kuning, tapi sekarang ini mulai agak menghijau sahabat petani setelah melakukan aplikasi zat aktivator tambahan yang kita formulasikan kemarin pada video-video sebelumnya. Nah, ini sahabat petani. Nah, menurut keterangan dari pemiliknya juga sahabat petani, beliau saat ini sudah panen kurang lebih sebanyak 5 kali. Itu kurang lebih dalam kalau jumlah kiloannya itu sekitar 600 kilo atau 6 kuintal sahabat petani. Nah, ini sepertinya adalah tanaman yang akan tumbuh kembali muda setelah sakit sahabat petani. Karena ini adalah perawatan dari tanaman yang awalnya kena penyakit virus, namun ini mulai perlahan-lahan akan memulih sahabat petani. Nah, ibaratnya kita akan melakukan panen di waktu tanaman itu setelah selesai dari penyakit virus sahabat petani. Mungkin di sini yang paling utama sahabat petani yang perlu kami jelaskan bahwa ketika kutu kebul mulai menginjeksikan virus ke dalam jaringan tanaman melalui pucuk muda ataupun melalui daun-daun muda sahabat petani, virus itu akan mengalami inkubasi di dalam sel jaringan tanaman itu adalah sebanyak 21 hari sahabat petani, kurang lebih 3 minggu. Nah, apabila kita melakukan pemberian zat aktivator tambahan dalam fase inkubasi itu, maka sahabat petani, kemungkinan kita menangani penyakit virus itu sangat besar untuk keberhasilan kita untuk menanganinya. Karena apa? Apabila lewat waktu-waktu itu kita melakukan penanganan, nanti sel-sel virus yang berkembang biak di dalam jaringan tanaman itu agak sulit kita hadapi. Jadinya saran kami sebagaimana yang kami anjurkan kepada petani ini, sahabat petani, waktu yang tepat untuk memberikan zat aktivator tambahan setelah kutu kebul menginjeksikan virus ke dalam jaringan yaitu sebelum waktu 21 hari. Sehingga ketika 21 hari kemudian tanaman ini akan berangsur-angsur pulih sebagaimana yang kita harapkan. Nah, ini seperti kita saksikan sahabat petani. Nah, ini adalah kurang lebih sekitar 2 minggu setelah aplikasi ZAT sahabat petani. Nah, sehingga kita melihat ini berangsur-angsur mulai pulih. Karena ini kami saksikan sebelumnya bahwa lahan ini memang terkena virus kemungkinan dalam interval waktu kurang dari 21 hari sehingga melakukan pengaplikasian zat aktivator tambahan sahabat petani. Nah, ini sahabat petani. Nah, ini juga kita lihat bahwa kutu kebulnya agak kurang. Nah, setelah situasi seperti ini sahabat petani, selain kita aplikasikan zat aktivator tambahan melalui perakaran maupun dari spray, perlu sahabat petani perhatikan bahwa penyemprotan insektisida juga akan rutin kita lakukan. Nah, di sini kan kita gunakan adalah insektisida yang aman untuk perkembangan bunga dan juga aman untuk pucuk muda daun. Nah, ini pemilihan zat insektisida yang tepat itu adalah kami anjurkan sahabat petani itu menggunakan insektisida yang powder atau berbahan tepung dengan bahan aktif imidacloprid atau metomil. Yang umumnya kalau kita seperti review pada video sebelum kemarin yaitu merek dagang Bimisia yang bahan aktif imidak dan merek dagang Silati yang berbahan aktif metomil sahabat petani sekalian. Nah, ini untuk kita menjaga kemungkinan dari serangan hama kutu kebul yang berlanjutan. Nah, dari kondisi tanaman yang mulai pulih ini sahabat petani.
Nah, sahabat petani sekalian, ini bisa disaksikan bahwa ini adalah buah yang jadi normal setelah mengalami serangan penyakit virus, sahabat petani. Nah, ini lihat mulai normal sekali. Buahnya tidak bengkok, buahnya lurus dan cukup besar, sahabat petani. Nah, kalau umumnya kita ketemukan bahwa apabila tanaman cabai besar, ini cabai besar sahabat petani, mengalami serangan penyakit virus, umumnya buahnya akan terlihat lebih bengkok. Tapi dampak dari penggunaan zat aktivator tambahan, sahabat petani, buah dari CIMB ini juga normal, sahabat petani. Selain perlahan-lahan penormalan warna daun, juga buah juga perlahan-lahan normal ini. Lurus dia seperti buah yang tanaman yang sehat pada awalnya. Nah, ini sahabat petani, mungkin ini di zoom, ini khusus untuk yang sebelumnya kena virus. Nah, ini. Nah, ini kan keriting, sahabat petani. Tuh, bisa dilihat kan? Nah, ini kan kena keriting. Nah, umumnya dulu ini kuning, sahabat petani. Sahabat petani tuh. Kan ini ada bekas-bekas kuning kan? Nah, ini. Namun karena penambahan zat aktivator baik lewat spray maupun lewat akar, ini perlahan-lahan kan sudah hati-hati. Nah, ada zat klorofil itu mulai berkembangan. Nah, ini menunjukkan tanaman itu mulai pulih, sahabat petani. Perlahan menjadi sehat. Nah, ini bisa terlihat. Ini awalnya keriting, sahabat petani, terkena virus tuh. Namun apa yang terjadi? Tunas baru yang keluar ini perlahan normal. Nah, tuh tidak keriting, namun daunnya agak sedikit kecil. Nah, ini proses penormalan awal. Namun buahnya normal, sahabat petani. Bunganya juga normal, perkembangan bunganya. Nah, sehingga kami anjurkan bahwa penggunaan zat aktivator tambahan itu terus menerus sampai betul-betul tanamannya pulih secara maksimal, sahabat petani.